Pada tahun 1940, para perwira militer menangkap John dan memaksanya menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa dirinya adalah mata-mata. John menolak karena tuduhan itu tidak benar. Para perwira lalu membawa istrinya dan menyiksanya hingga akhirnya ia terpaksa mengaku bahwa John adalah mata-mata. Setelah itu, para tahanan dikirim ke kamp kerja paksa yang sangat kejam. Mereka diberitahu bahwa hamparan salju di sekeliling kamp adalah penjara alami, karena siapapun yang mencoba melarikan diri hampir pasti tidak akan selamat. Pihak kamp bahkan menawarkan hadiah bagi siapa saja yang berhasil menangkap buronan. Mereka juga memperingatkan bahwa penduduk setempat tidak akan ragu memburu para pelarian. Saat makan malam, para tahanan hanya mendapat jatah makanan yang sangat sedikit. Akibat kekurangan vitamin parah, banyak dari mereka kehilangan kemampuan melihat pada malam hari. Smith tanpa sengaja menjatuhkan sebagian makanannya. Seorang tahanan yang kelaparan segera mencoba mengambilnya, tetapi Smith langsung menginjak makanan itu agar tidak direbut. Melihat keadaan pria tersebut, John merasa iba dan memberikan jatah makanannya sendiri. Smith memperingatkan bahwa kebaikan seperti itu bisa membuat John kehilangan nyawanya di kamp tersebut. Setelah Smith pergi, seorang tahanan bernama Roy menghampiri John dan mengaku berasal dari Amerika. Menurutnya, itulah alasan dirinya ditangkap dan dipenjara. John menjawab bahwa dirinya juga menjadi korban tuduhan palsu. Tak jauh dari sana, seorang tahanan bernama Waka terlihat sedang berjudi. Roy kemudian memperingatkan John bahwa Waka adalah seorang kriminal berbahaya. Para penjaga tidak pernah mengganggu Waka, sehingga semua tahanan takut kepadanya. Suatu hari, beberapa tahanan dibawa pergi untuk kerja paksa. John kemudian bertanya kepada Roy apa yang akan terjadi jika mereka mencoba melarikan diri. Roy menjawab bahwa hal itu hampir mustahil dan tidak ada yang bisa bertahan hidup setelah mencobanya. Saat itu, Waka menuntut sebuah sweater dari tahanan lain. Ketika pria itu menolak, Waka langsung mengeluarkan pisau dan menikamnya. Melihat kejadian itu, seorang tahanan yang ketakutan segera melepaskan sweaternya dan memberikannya kepada Waka untuk melunasi utang judinya. Hari demi hari berlalu, dan John mulai terbiasa dengan kehidupan brutal di kamp. Para tahanan dipaksa menggali batu bara di tengah salju dan menebang kayu. Meski bekerja sangat keras, mereka hanya mendapat sedikit makanan. Tempat tidur mereka tidak memiliki pemanas, dan mereka juga tidak diberi pakaian maupun sepatu yang layak. Suatu malam, John menemukan kutu di pakaiannya. Roy mengatakan bahwa ia memiliki cara lama untuk mengatasinya dan mengajak John keluar. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras dari kejauhan. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa ledakan itu berasal dari tambang batu bara. Saat Roy mengubur pakaiannya di dalam salju, John menatap ke arah menara pengawas. Di saat itulah ia mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Roy kemudian menceritakan tentang seorang pria bernama Lazarus yang mungkin bisa membantu mereka keluar dari kamp. Mereka pun mulai menyusun rencana pelarian. Mereka sepakat bahwa jika berhasil kabur dan terus bergerak ke selatan, mereka akhirnya bisa mencapai Mongolia. Namun, mereka harus mengumpulkan cukup perbekalan dan menunggu cuaca yang sangat dingin mereda agar tidak membeku di tengah salju. Setelah itu, Roy mulai menukar rokok dengan makanan yang kemudian ia sembunyikan di bawah papan lantai yang longgar. Kemudian John memeriksa pakaiannya yang telah diobati dan menemukan semua kutu berkumpul di sana. Tak lama kemudian, para tentara kembali membawa para tahanan untuk bekerja. Badai salju yang sangat kuat membuat mereka kesulitan berjalan, bahkan beberapa tahanan mulai tumbang karena kelelahan. Para tentara mengizinkan mereka berbaring sejenak, sambil mengatakan bahwa mereka tidak peduli jika para tahanan mati. Ketika Smith mengeluh, seorang penjaga langsung menodongkan senjata ke kepalanya. Tanpa menghiraukan ancaman itu, Smith berjalan menuju hutan. Para tentara kemudian menggiring seluruh tahanan lebih jauh ke dalam hutan. Para tahanan segera membangun tempat berlindung sederhana dari ranting-ranting kayu. Mereka pun mengajak Smith untuk bergabung. Keesokan harinya, Smith dan John dipilih untuk bekerja di tambang batu bara. Di dalam tambang, mereka terus-menerus batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu, mereka juga harus menghadapi ancaman runtuhnya terowongan yang bisa terjadi kapan saja. Karena kekurangan udara, John akhirnya pingsan dan mulai berhalusinasi. Ia merasa seolah-olah telah berhasil pulang ke rumah. Dalam lamunannya, John berjalan ke depan seperti sedang menuju rumahnya sendiri. Seorang penjaga bersiap menembaknya, tetapi Smith berhasil menariknya kembali tepat waktu. Setelah sadar, John berterima kasih kepada Smith dan menceritakan rencananya untuk melarikan diri. Namun, Smith mengatakan bahwa Roy telah bertahun-tahun memberi harapan palsu kepada para tahanan. Meski begitu, John tetap bersikeras untuk menjalankan rencana pelariannya. Akhirnya, Smith setuju untuk ikut bersama John. Malam itu, John membangunkan Roy dan menunjukkan betapa dahsyatnya badai salju di luar. Ia menjelaskan bahwa salju akan menutupi jejak kaki mereka, sehingga itu adalah waktu yang sempurna untuk melarikan diri. Namun, Roy menolak karena mereka tidak memiliki cukup makanan untuk perjalanan. John mulai curiga bahwa Roy sengaja membuatnya bingung dan terus menunda rencana pelarian. Saat itu, Waka yang memperhatikan mereka diam-diam kembali ke dalam barak. Sementara itu, Andres mengetahui bahwa seorang tahanan bernama Kazik menyembunyikan fakta bahwa dirinya tidak bisa
melihat pada malam hari. Kazik bersikeras bahwa penglihatannya masih baik di siang hari dan meminta Andres membimbingnya saat malam tiba. Di waktu yang sama, Smith memberikan jam tangan emasnya kepada Lazarus sebagai imbalan atas bantuannya. Lazarus menjelaskan bahwa mereka harus mematikan generator untuk menciptakan sekitar 10 menit kegelapan total. Pemadaman itu akan memberi mereka kesempatan untuk kabur saat pergantian jaga para penjaga. Sambil menunggu waktu yang tepat, Waka tiba-tiba menyerang John dan menempelkan pisau ke lehernya. Waka mengaku memiliki utang judi yang besar dan ingin ikut melarikan diri bersama mereka. Dengan pisau di lehernya, John tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan itu. Ketika saat yang ditunggu akhirnya tiba, para tahanan mematikan generator dan memutus kabel listrik sebelum mulai melarikan diri. Alarm langsung berbunyi, tetapi badai salju yang sangat lebat membuat para penjaga kesulitan melihat. Salju juga menghapus jejak kaki mereka sehingga tidak meninggalkan petunjuk apapun. Untuk mengejar para buronan, para penjaga melepaskan anjing pelacak ke dalam hutan dengan harapan dapat menemukan jejak mereka. Sementara itu, 7 tahanan terus berlari sekuat tenaga menembus hutan. Tak lama kemudian, mereka kelelahan dan nyaris tak mampu melanjutkan perjalanan. Sambil terengah-engah, John mengingatkan bahwa anjing pelacak bisa menyusul kapan saja. Ia memaksa mereka untuk terus bergerak meski salju tebal membuat jarak pandang semakin buruk. Saat yang lain mencari tempat bersembunyi, John menolak berhenti. Ia yakin badai juga memperlambat para penjaga. John lalu mengambil pisau Waka dan mengupas kulit pohon untuk membuat penutup wajah agar terlindung dari salju. Yang lain mengikuti caranya dan perjalanan pun menjadi lebih mudah. Setelah badai mereda, mereka beristirahat sambil mengumpulkan sisa makanan yang masih mereka miliki. John kemudian menyadari Waka mengenakan jaket Roy. Waka mengaku Roy hampir mengkhianati mereka, sehingga ia membungkamnya dan mengambil seluruh makanan yang disembunyikan Roy. Saat perjalanan dilanjutkan, Smith diam-diam memperingatkan John bahwa mempercayai Waka sama saja seperti membuat perjanjian dengan iblis. Tiba-tiba mereka mendengar suara lolongan dari kejauhan, tetapi ternyata itu hanyalah kawanan serigala. Beberapa hari berlalu, John mulai memanfaatkan pelatihannya dengan menentukan arah perjalanan melalui posisi matahari. Melihat hal itu, Waka mengatakan bahwa ia akan selalu berada di pihak John. Ia juga meminta John untuk tidak mempercayai orang-orang yang berbicara buruk tentang dirinya. Saat beristirahat kembali, John memperkirakan mereka masih membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 minggu untuk mencapai danau terdekat. Namun, persediaan makanan mereka hanya cukup untuk 1 minggu. John menjelaskan bahwa mereka harus berburu atau memancing jika ingin bertahan hidup. Waka mengusulkan untuk menyerang desa terdekat demi mendapatkan persediaan, tetapi usulan itu langsung ditolak. Sementara itu, Kazik pergi mencari kayu bakar. Saat malam tiba, penglihatannya terganggu dan ia tersesat di dalam hutan. Ia terus berjalan tanpa arah sambil berusaha kembali ke perkemahan. Namun, cuaca yang sangat dingin membuatnya berhalusinasi. Kazik merasa melihat guru lamanya, bahkan sebuah kota di kejauhan, dan mengira dirinya telah mencapai tempat yang aman. Ketika yang lain mencarinya, mereka menemukan Kazik telah membeku hingga tewas hanya beberapa meter dari perkemahan. Mereka kemudian menguburkannya dan mendoakan jiwanya. Namun Waka dengan dingin berkata bahwa berkurangnya 1 orang berarti persediaan makanan mereka bisa bertahan lebih lama. Beberapa minggu kemudian, kondisi kelompok itu semakin putus asa karena kekurangan makanan. Mereka mulai mengumpulkan serangga dari tanah dan mengambil telur dari sarang untuk bertahan hidup. Tubuh mereka menjadi sangat lemah hingga berjalan pun terasa sulit. Akhirnya mereka berlindung di sebuah gua. Untuk menjaga kewarasannya, Thomas mulai menggambar di dinding gua. Suatu malam, Waka bertanya kepada John siapa yang menurutnya akan mati lebih dulu. Nada bicaranya membuat John curiga bahwa Waka bahkan mempertimbangkan memakan salah satu dari mereka untuk bertahan hidup. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari luar. Saat memeriksanya, mereka menemukan kawanan serigala sedang memakan bangkai seekor hewan. Mereka segera berlari sambil berteriak dan mengayunkan tongkat hingga kawanan serigala kabur. Karena kelaparan, mereka langsung melahap bangkai hewan itu seperti binatang liar. Merasa terganggu dengan keadaan yang semakin buruk, John memutuskan mencari danau seorang diri. Ia berpesan bahwa jika tidak kembali dalam seminggu, mereka harus melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Setelah menempuh perjalanan panjang di tengah cuaca ekstrem dan kelelahan, John mulai kehilangan arah. Namun beberapa hari kemudian, ia kembali dan mengabarkan bahwa danau itu akhirnya ditemukan. Setelah beristirahat sejenak, mereka berangkat bersama menuju danau. 3 hari kemudian, mereka berhasil mencapainya. Setelah menyegarkan diri, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju perbatasan. Saat melintasi hutan, mereka merasa seseorang sedang mengikuti mereka. Mereka memasang jebakan dan berhasil mengepung orang tersebut. Waka hampir menyerangnya, tetapi John segera menghentikannya. Orang itu ternyata seorang gadis Polandia bernama Irina. Sama seperti mereka, Irina juga sedang melarikan diri dan mengikuti kelompok itu demi mencari makanan serta tempat yang aman. John ingin mengizinkannya bergabung, tetapi yang lain menolak. Mereka beralasan persediaan makanan sudah sangat sedikit dan menganggap Irina hanya akan memperlambat perjalanan. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan
menemukan seekor hewan yang terjebak di lumpur dan menjadikannya sumber makanan. Di sisi lain, Andres melihat sesuatu di belakangnya hingga terpisah dari rombongan. Menjelang malam, ia kembali menemukan Irina lalu kembali bersama Smith. Keesokan paginya, mereka membuat campuran khusus yang digunakan seperti sabun untuk mencuci pakaian. Mereka juga mencukur rambut dan janggut dengan rapi. Namun Waka menolak bantuan siapapun dan memilih mencukur dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebagian danau yang membeku. Lapisan es itu terlihat tipis dan berbahaya. Meski begitu, Irina berlari melintasinya dan berhasil mencapai seberang. Melihat hal itu, yang lain ikut menyeberang. Mereka beberapa kali terpeleset, tetapi akhirnya berhasil sampai dengan selamat. Saat kembali menyusuri hutan, Smith bertanya kepada Irina tentang masa lalunya. Irina mengatakan bahwa kedua orang tuanya dibunuh oleh tentara Rusia. Namun, Smith merasa ada yang janggal dengan ceritanya. Dari logat bicaranya, ia menyadari bahwa Irina sebenarnya berasal dari wilayah Jerman. Ia memilih tidak langsung menegurnya dan hanya meminta Irina berjanji untuk tidak berbohong lagi. Beberapa waktu kemudian, mereka melihat sebuah kota di kejauhan. Mereka sempat mempertimbangkan untuk menyusup ke sana demi mencari makanan. Namun, risikonya terlalu besar. Jika pihak penjara mengetahui jalur yang mereka lewati, mereka akan diburu. Karena itu, mereka memutuskan memutar melewati hutan. Pada malam hari, mereka menyadari bahwa Waka menghilang. Mereka mulai curiga bahwa Waka telah mengkhianati mereka. Namun saat itu juga, Waka kembali. Smith yang marah langsung menyerangnya dan menuduhnya meninggalkan mereka. Waka kemudian membuka tasnya dan memperlihatkan beberapa hewan mati. Ia menjelaskan bahwa demi bertahan hidup, ia bahkan telah membunuh seekor anjing. Setelah itu, ia mengeluarkan sebotol minuman keras curian dan mengatakan bahwa hari itu adalah ulang tahunnya, lalu mengajak mereka untuk merayakannya. Saat makan bersama, Waka mulai menyanyikan lagu rakyat dan Irina ikut bernyanyi. Dari situ, Waka menyadari bahwa Irina juga pernah menjalani kehidupan keras di jalanan. Saat itulah mereka menyadari bahwa Irina tidak sepenuhnya jujur. Akhirnya Irina mengungkapkan kisah sebenarnya. Ia menceritakan bahwa kedua orang tuanya adalah mata-mata. Beberapa tahun sebelumnya mereka ditangkap, sementara dirinya dan sang adik dikirim ke panti asuhan. Setelah adiknya meninggal di sana, Irina memutuskan untuk melarikan diri. Keesokan harinya, kelompok itu kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka memasuki wilayah yang dipenuhi nyamuk dalam jumlah sangat banyak. Serangan nyamuk itu begitu parah hingga wajah mereka tampak pucat. Ketika melihat beberapa penduduk lokal melintas, mereka menyadari nyamuk-nyamuk tersebut tidak mengganggu mereka. Takut tertangkap, kelompok itu segera bersembunyi. Namun Joran memberanikan diri menemui salah seorang penduduk dan menanyakan cara menghindari nyamuk. Pria itu kemudian memberikan sebuah kalung yang dapat mengusir nyamuk. Setelah itu mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih tenang. Seiring berjalannya waktu, Irina berbicara dengan setiap anggota kelompok dan mengetahui kisah hidup mereka. Andres dulunya seorang pendeta. Thomas adalah seorang pembuat kue yang bercita-cita menjadi aktor. Joran merupakan seorang akuntan yang ditangkap karena tanpa sengaja memotret sebuah gedung pemerintah dan dicurigai sebagai mata-mata. Sementara itu, Smith adalah seorang insinyur yang datang ke Rusia untuk bekerja. Namun setelah ia ditangkap, putranya ditembak mati. Saat beristirahat berikutnya, Irina menggunakan sobekan kain dari roknya untuk membersihkan luka di kaki Smith. Tak lama kemudian, mereka mencapai jalur rel kereta api. John memperkirakan mereka membutuhkan sekitar 4 hari lagi untuk mencapai perbatasan karena wilayah itu dipenuhi petani dan penjaga. John menjelaskan bahwa mereka harus menyeberang dengan hati-hati sebelum malam tiba. Sambil menunggu, ia memandangi jimat yang selalu dibawanya. Waka mengejek jimat tersebut hingga memicu pertengkaran di antara mereka. Untungnya, yang lain segera melerai sebelum situasi semakin buruk. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya berhasil melintasi perbatasan menuju Mongolia. Semua orang merasa lega dan bahagia, namun Waka memutuskan untuk tetap tinggal di Rusia. Sebelum berpisah, ia dan John saling berjabat tangan untuk terakhir kalinya. Kelompok yang tersisa kemudian melanjutkan perjalanan melintasi gurun menuju sebuah kota. Awalnya mereka merasa penuh harapan, tetapi suasana berubah ketika melihat sebuah papan yang menyatakan bahwa Mongolia kini berada di bawah kendali Rusia. Menyadari bahaya yang mengancam, mereka memutuskan untuk tidak menuju kota dan tetap bertahan di gurun. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah kuil Buddha dan berharap bisa mendapatkan perlindungan di sana. Namun kuil itu ternyata telah hancur sepenuhnya. Mereka menemukan tengkorak-tengkorak yang terkubur di dalam tanah. Pemandangan yang membuat mereka terkejut. Andres menjelaskan bahwa kejadian serupa juga pernah terjadi di Rusia. Banyak pendeta dibunuh atau ditangkap, sementara kegiatan keagamaan dilarang. Ia kemudian mengungkapkan bahwa gerejanya sendiri telah dihancurkan dengan cara yang sama. Karena marah melihat kehancuran tersebut, Andres pernah membunuh seorang penjaga muda. Setelah berdiskusi, mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya tujuan yang aman adalah India. Untuk mencapainya, mereka harus melewati wilayah Cina. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka terus berjalan melintasi gurun di bawah terik matahari yang menyengat. Suatu hari, mereka tiba-tiba dikepung oleh sekelompok penunggang kuda. Para penunggang itu memperkenalkan
mengenalkan diri sebagai orang Amerika yang sedang melakukan perjalanan menuju Tibet. Beruntung, mereka mempercayai cerita kelompok tersebut dan pergi tanpa menyakiti siapapun. Tak lama kemudian, seorang penunggang muda kembali membawa air yang dikirim oleh rombongannya untuk membantu mereka. Hari demi hari berlalu dan mereka terus melanjutkan perjalanan. Untuk melindungi diri dari panas yang menyengat, mereka menutupi kepala dan kaki dengan kain serta ranting. Mereka menggunakan persediaan air sehemat mungkin, tetapi akhirnya tetap habis. Suatu saat, Smith melihat pepohonan di kejauhan. John mengira itu hanya halusinasi dan meminta semua orang terus bergerak ke selatan. Smith mulai cemas, tetapi yang lain mendukungnya dan memutuskan mengikuti arah yang ia tunjukkan. Setelah berjalan lebih jauh, mereka melihat seekor burung terbang di atas mereka. Hal itu membuktikan bahwa Smith benar. Penuh harapan, mereka berlari secepat mungkin. Akhirnya, mereka menemukan sebuah sumur yang membawa kelegaan besar bagi semuanya. Mereka minum sepuasnya dan bermalam di sana. Keesokan paginya, mereka mengisi sebanyak mungkin botol dan wadah sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke selatan. Beberapa hari kemudian, mereka diterjang badai pasir. Dalam kepanikan, semua orang berlari menuju sebuah jurang kecil di dekat mereka. Mereka berlindung di sana hingga badai berlalu. Untungnya, seluruh anggota kelompok selamat, tetapi semua persediaan air mereka hilang. Pada hari-hari berikutnya, Irina dan Thomas jatuh sakit parah. Smith mulai mengusulkan agar mereka kembali ke sumur, tetapi John bertanya bagaimana mereka bisa menemukan arah yang tepat untuk kembali ke sana. Perjalanan mereka terus berlanjut, dan untuk mengurangi rasa haus, mereka mulai mengisap batu kecil. Tiba-tiba, Irina jatuh tersungkur. Yang lain melihat bahwa kedua kakinya telah membengkak parah. Irina mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi beban bagi mereka. Namun, kelompok itu menolak meninggalkannya dan tetap menunjukkan kepedulian. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, tetapi tak lama kemudian Irina terjatuh lagi. Meski begitu, ia tetap menolak berhenti atau beristirahat. Akhirnya, Andres mengangkat Irina dan terus berjalan. Beberapa jam kemudian, Irina meminta Andres menurunkannya. Ia menatap semua orang untuk terakhir kalinya, lalu meninggal dunia. Mereka menguburkannya di pasir dan mendoakan jiwanya. Kelompok itu kembali melanjutkan perjalanan. Dari hari ke hari, luka di kaki mereka semakin parah. Untuk menjaga semangat kelompok, Thomas mulai menggambar potret setiap anggota. Ia bahkan membuat sebuah lukisan indah terakhir yang menggambarkan Irina sedang tersenyum. Namun karya itu menjadi gambar terakhirnya karena tak lama kemudian Thomas meninggal dunia. Setelah menguburkannya, anggota yang tersisa kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa hari kemudian John melihat perbukitan di kejauhan dan mengusulkan agar mereka pergi ke sana untuk mencari air. Namun Smith sudah terlalu lemah hingga nyaris tidak bisa bergerak dan meminta agar dirinya ditinggalkan. John lalu menyuruh Joran dan Andres berjalan lebih dulu, sementara ia tetap menemani Smith. Menjelang malam, John berhasil menyeret Smith kembali ke perkemahan kelompok. Sayangnya mereka masih belum menemukan sumber air. Keesokan paginya, Joran terbangun karena merasakan sesuatu bergerak di antara kedua kakinya. Ia menemukan seekor ular, lalu mengusirnya hingga tanpa sengaja menemukan sebuah genangan air kecil. Mereka segera minum dan memberikan air kepada Smith yang sudah tidak mampu bergerak. Setelah itu, mereka membunuh ular tersebut dan memasaknya. Mereka kemudian memasak ular itu untuk dijadikan makanan. Saat makan, Andres kehilangan satu giginya akibat kondisi tubuh yang sangat lemah. Malam itu, Smith memohon kepada John agar meninggalkannya. Namun John menolak dan berkata bahwa mereka tidak akan meninggalkannya selama ia masih hidup. Dalam percakapan mereka, John mengungkapkan bahwa satu-satunya keinginannya adalah bertemu kembali dengan istrinya. Ia juga menceritakan bagaimana istrinya pernah disiksa secara brutal oleh para tentara. Kisah itu sangat menyentuh Smith. Keesokan harinya, ia berhasil mengumpulkan cukup tenaga untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah sungai yang memberi harapan dan semangat baru. Dengan tenaga yang pulih, mereka bergerak menuju perbukitan dan akhirnya berhasil melintasi tembok besar Cina. Setelah itu, mereka tiba di pegunungan Himalaya. Di perbukitan yang tertutup salju, mereka menemukan sebuah tanda kecil yang menunjukkan bahwa mereka telah memasuki Tibet. Tak lama kemudian, mereka bertemu seorang biksu yang memberitahu bahwa India sedang ditutup. Biksu itu lalu membawa mereka ke sebuah biara Buddha di dekat sana. Setelah sekian lama, mereka akhirnya mendapatkan makanan yang layak dan gizi yang cukup. Sang biksu juga menyarankan agar mereka menunggu hingga musim dingin berlalu karena bertahan hidup di tengah badai salju hampir mustahil. Sebelum tidur, John mengatakan bahwa mereka sebaiknya segera berangkat karena akan lebih aman berada di India. Namun, yang lain setuju dengan saran para biksu dan memilih tinggal untuk sementara waktu. Malam itu, mereka membicarakan masa depan masing-masing.
Andres ingin bergabung dalam perlawanan melawan Jerman dan Rusia. Joran ingin menerbitkan foto-foto milik Thomas di surat kabar agar dunia dapat melihatnya. Ia juga ingin kisah perjalanan mereka diketahui oleh banyak orang. Karena tidak bisa kembali ke Polandia, John hanya ingin terus melangkah maju. Sementara itu, Smith berencana pulang ke Amerika dan mengatakan bahwa ia akan melewati China. Keesokan paginya, John memutuskan untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Ketika Joran dan Andres melihat keputusannya, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Smith, lalu memilih mengikuti John. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka bertiga akhirnya tiba di India. Penduduk setempat menyambut mereka dengan ramah dan memberikan bantuan. Selama 50 tahun berikutnya, John tidak memiliki tempat untuk pulang. Hingga akhirnya Polandia kembali merdeka. John pun kembali ke rumah lamanya dan membuka pintu menggunakan kunci yang ia sembunyikan bertahun-tahun sebelumnya. Saat melangkah masuk, ia diliputi emosi karena istrinya masih setia menunggunya. Dan itulah akhir dari kisah yang luar biasa ini. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini?